Dok. Tes. Ya, tes. Senyum, ada bekas senyumnya. Nah, giginya mana giginya? Tes. Tes. Assalamualaikum. Nanti adek penampilannya nanti dipanggil sama kakak. Sekarang tag sound dulu aja. Selamat siang semuanya begitu. Selamat siang semuanya. Bassnya agak diturunin sedikit. Bassnya. Bu Arbaya tolong. Bassnya agak diturunin sedikit. Tes. Selamat siang Bapak. I love you. Ya cukup. I love you. Bilang. Ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya jelas. Bisa dikecilin sedikit volumenya? Aulia kasih. Aulia kasih. Volumenya dikecilin sedikit coba. Aulia kasih. Ya cukup. Tes. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Tes. 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 Oke. Tes. 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 Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Tes. Baik, mari sama-sama kita lanjutkan kembali penampilan terakhir di sesi yang kedua di hari ini dari adik kita Aulia Kasih
dari Provinsi Kalimantan Selatan yang akan membawakan judul cerita Gariwai Manumbak Babi. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia penampilan nomor urut 22, Aulia Kasih, dengan judul cerita Gariwai Manumbak Babi. Kota baru gunungnya Bamega. Bamega ombak manampur di Salakaram. Ombak manampur di Salakaram. Lagu Paris Barantai yang diciptakan oleh Ayanda Anang Ardiansah. Selamat pagi Dewan Juri, selamat pagi temanku. Ku sambut hari ini dengan semangat baru. Ku kayuh semangat ke perpus. Cerita untukmu. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di depan dan belakang ada. Juri yang terhormat, teman yang tercinta, mari dengar saya bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Apakah kalian sudah makan? Sudah minum? Jangan bosan-bosan mendengarkan cerita saya ya. Yang saya hormati Dewan Juri dan teman-teman yang selalu saya sayangi. Dan tidak bosan-bosan datang ke perpustakaan untuk mendengarkan bercerita, membaca, bahkan teman-teman dapat meminjam buku dan dibawa pulang ke rumah. Apalagi di perpustakaan kita datang disambut dan dilayani dengan senyuman oleh karyawan yang ada di sini. Betul nggak teman-teman? Mana tepuk tangannya buat mereka? Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita legenda dengan judul Gariwai Manumbak Babi, atau dalam bahasa Indonesianya Gariwai Menombak Babi, karya Ayanda Syamsir Seman. Begini ceritanya. Menurut Saibul Hikayat, pada zaman dahulu kala ada seorang lelaki yang bernama Gariwai. Dia tinggal di hutan dekat sebuah gunung yang tinggi sekali. Gariwai dan penduduk di sana kerjaannya sebagai petani sayur mayur. Banyak hewan-hewan yang suka memakan sayur mayur mereka. Kebanyakan kalau di siang hari monyet sering menyerang. Wakakakakak, wakakakakak, nyom nyom, wakakakakak, wakakakakak, nyom nyom. Apabila di malam hari babi sering menyerang. Nyom nyom, nyom nyom, nyom nyom. Gariwai, tolong jaga kebun kita. Ini ambil pedang dan tombak untuk menjaga kebun. Ingat Gariwai, ini senjata pusaka. Tolong dijaga dan dirawat baik-baik. Jangan sampai hilang. Kata ayah Gariwai memberi amanat kepada anaknya. Nah teman-teman, mau tahu tidak kelanjutan ceritanya? Perhatikan saya, tatap mata saya. 1-2 hari berlalu, gangguan hewan pun tidak ada teman-teman. Pada suatu malam,
terdengar bunyi gresek-gresek di semak-semak. Gariwai pun terkejut dari tidurnya dan memperhatikan sekelilingnya. Ternyata dia melihat seekor babi, teman-teman. Gariwai pun langsung mengambil pedang dan tombak, lalu membuka pintu pondok, lalu menembak babi itu dengan kekuatan yang sangat kuat. Ya! Ya! Babi tersebut kena, teman-teman. Sambil kesakitan, dia berlari sangat kencang sambil mengaung-ngaung. Batang tombak pun terlepas dari badan babi itu. Sedangkan mata tombak yang tajam masih menempel di badan babi tersebut. Nah, teman-teman, beberapa hari kemudian Gariwai masih memikirkan mata tombak yang dibawa oleh kabur babi tersebut. Pada malam harinya, terdengar bunyi agung gemelan di dalam hutan. Seperti orang menari, teman-teman. Deng, 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 deng. Ada apa itu? Apa yang terjadi di dalam hutan? Lebih baik aku ke sana, kata Gariwai. Gariwai pun masuk menyusuri hutan dan sesampainya di tepi gunung. Di situ ada sebuah goa. Gariwai pun langsung memberanikan diri untuk masuk ke dalam goa itu. Goa itu terang sekali, dikelilingi banyak obor-obor. Sampainya di dalam goa, Gariwai melihat banyak orang yang ngobrol sambil berbisik-bisik. Gariwai pun penasaran. Akhirnya Gariwai bertanya kepada salah satu orang yang ada di situ. Ada apa, saudara? Apa yang terjadi di dalam goa ini? Anak putri raja kami sedang sakit, saudara. Banyak sudah orang yang mengobati, tapi tidak sembuh-sembuh. Siapa yang bisa menyembuhkan apabila laki-laki akan dijadikan menantu sang raja? Apabila perempuan akan dijadikan anak angkat raja? Bagaimana kalau saya ikut serta dalam mengobati sang putri? Boleh, silakan menghadap sang raja. Setelah menghadap sang raja, Gariwai meminta kepada pembantu agar disediakan secangkir air, bunga-bungaan, dan peralatan obat-obatan. Setelah itu, Gariwai langsung masuk ke ruangan sang putri. Setelah melihat kondisi sang putri, Gariwai terkejut. Gariwai melihat mata tombak yang tajam menancap di badan sang putri. Gariwai pun bergumam, jangan putri raja adalah jelmaan babi. Tapi Gariwai tidak memperdulikan itu. Dia langsung menyambur-nyamburkan air ke luka sang putri, lalu perlahan-lahan ia mencabut mata tombak yang tajam dari badan sang putri. Lalu ia mengoleskan rempah-rempah ke semua luka sang putri. Tambolena, ate mayo, tambolena, ate mayo, puh, 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 puh. Ajaib, putri sembuh, teman-teman. Sesuai janji raja
saja akan menikahkan Gariwai dengan sang putri yang cantik jelita seperti saya, teman-teman. Beberapa tahun kemudian, mereka hidup dengan bahagia. Pada suatu hari, Gariwai ingin mengajak anak dan istrinya untuk pergi ke kampung halaman. Tentu saja sang istri mau, asalkan Gariwai tidak boleh berdusta kepada istrinya. Apabila dia berdusta, Gariwai akan menanggung resikonya sendiri. Jadi tidak ada dusta di antara kita, teman-teman. Betul nggak, teman-teman? Di perjalanan, istri Gariwai cerewet sekali. Banyak bertanya. Itu buah apa, Kanda? Buah kekelayu. Itu buah apa, Kanda? Buah mengkudu. Kemudian mereka berjalan lagi. Di tengah-tengah perjalanan, istri Gariwai melihat buah yang timbul di batang-batang pohon. Itu buah apa, Kanda? Dinda, itu buah tumbatu. Sambil dongkol, Gariwai pun menjawab. Lalu istri Gariwai bertanya lagi, karena dia benar-benar tidak tahu. Buah tumbatu itu makanan siapa, Kanda? Dinda, itu makanan babi. Astaga, Kanda salah ucap, Dinda. Padahal itu makanan musang. Lalu istri dan anak Gariwai pun berubah menjadi babi dan kembali ke dalam goa di tempat tinggalnya. Istriku, anakku, jangan tinggalkan aku. Gariwai pun menyesal. Nah, teman-teman, Gariwai terpisah dari anak dan istrinya. Konon, babi yang ada di Kalimantan adalah keturunan Gariwai. Apabila orang berkebun diganggu babi, mereka selalu berteriak, "Kebun ini milik Gariwai! Kebun ini milik Gariwai!" Babi pun tidak mau mendekati kebun itu. Nah, teman-teman, demikian tadi cerita dari saya. Adapun hikmah yang dapat diambil ialah apabila disuruh orang tua harus menurut. Jangan sering berdusta, karena itu dosa. Bisa merugikan diri sendiri. Dan izinkanlah saya berdoa agar kita terhindar dari wabah virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang sedang Kau rencanakan, ya Allah? Dengan segala ujian-Mu mengenai virus corona di muka bumi ini. Dan izinkanlah kami memohon kepadamu, jauhkanlah dan hilangkanlah virus corona di muka bumi ini, agar kami bisa kembali bersekolah, belajar, dan bermain bersama teman-teman. Hanya kepadamu kami memohon. Amin. Amin. Pergi berkaca di pelantaran, di atas pagar hewan berdendang. Rajin membaca di perpustakaan agar berguna di masa mendatang. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penampilan dari adik kita Aulia Kasih dari Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah memberikan pantun juga kepada kita.
Iya, serta doa. Naik banteng, makan tomat. Ateng, thank you so much.